Kami bersyukur buat kehadiran-Mu pada sore hari ini Tuhan, di mana pada sore hari ini kami boleh memperingati, merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada sore hari ini biar setiap kami akan mengingat kembali akan kebaikan kasih yang Tuhan terus limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami lewat perayaan dan memperingati hari kelahiran-Mu. Biar setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi makna kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Kau terus mengurapi, memberkati kami, menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga rancangan-Mu lah yang akan senantiasa boleh digenapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dulu Bapak Ibu, Shalom. Semuanya boleh bersuka cita pada sore hari ini. Setiap kali kita merayakan Natal, sesungguhnya bagian kita adalah untuk mengenang kembali bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sekali lagi, setiap kali kita merayakan Natal, maka satu hal yang kita perlu ingat, bahwa firman Tuhan mengingatkan dalam Yohanes 1 ayat 12, kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Banyak orang yang percaya kepada Kristus, tapi seringkali dalam menghadapi pergumulan hidup, mereka lupa kalau mereka adalah anak-anak Allah. Hari ini sekali lagi Bapak Ibu, tema kita adalah Immanuel, Love and Joy. Artinya kalau kita percaya Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, maka kasih dan sukacitanya akan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di bulan Desember seringkali, dan saya teramat percaya, setiap kita itu diliputi suasana sukacita. Katakan amin. Kalau hari-hari di rumah kami Bapak Ibu, pagi-pagi sudah kedengaran berdentang lonceng gereja. Kenapa? Karena mereka latihan for hari-hari, mau pagi, mau siang, mau malam, berdentang lonceng gereja. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini setiap kita, dan saya teramat percaya semua kita itu pernah menghadiri perayaan hari ulang tahun. Ada yang belum pernah mengikuti perayaan ulang tahun? Kita menghadiri perayaan ulang tahun orang lain. Semua kita tentu pernah merayakannya. Pertanyaannya bagi kita pada sore hari ini adalah, dan ini yang menjadi perenungan kita, ketika kita datang menghadiri perayaan ulang tahun orang lain, kita sibuk dengan diri kita, ataukah kita mulai memikirkan apa yang menjadi kesukaan orang yang sedang berulang tahun dalam diri kita? Sekali lagi pada sore hari ini penting performance yang lain, tetapi jauh lebih penting daripada semua itu adalah bagaimana kita merenungkan makna Natal itu sendiri di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang bertanya, apa makna Natal buat hidupmu? Itu makanan Natal. Makna Natal pada sore hari ini kita buka di dalam kitab Lukas 2. Dalam kitab Lukas 2 kita baca di ayat 8 sampai dengan ayat 20. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20 kita baca secara bergantian. Judul perikopnya Gembala-Gembala. Saya akan membaca ayat ganjil, ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjilnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam 9, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
kasih dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Ada pesan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada gembala-gembala di ayat 10 dan ayat 11, di mana akan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa karena lahirnya juru selamat. Ini persis seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Mika 5 ayat 1, bahwa di Bethlehem akan lahir pemimpin yang menggembalakan umatnya. Nah, pertanyaannya adalah kapankah gembala-gembala ini menikmati, mengalami kesukaan besar di tengah-tengah kehidupannya? Sama halnya dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan, karena jauh lebih penting sejauh mana firman itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Di ayat ini dikatakan bahwa di ayat 15, kapan kesukaan besar terjadi di dalam diri gembala-gembala ini? Karena begitu mereka mendengar firman, maka sabda itu mereka responi dengan cara yang benar. Mereka memiliki kerinduan dalam diri mereka untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu dalam diri mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, saya percaya kesukaan besar tidak akan terjadi dalam diri gembala-gembala kalau mereka hanya sibuk meliturgikan firman yang mereka dengar. Mereka tidak akan mengalami kesukaan besar kalau mereka tidak beranjak melakukan firman itu, kalau mereka lebih banyak sibuk mengkorkan apa yang mereka sedang dengar. Atau mungkin mereka akan sibuk mendiskusikannya. Tetapi di ayat 15 firman Tuhan katakan, begitu gembala-gembala ini mendengar apa yang menjadi pesan daripada malaikat Tuhan pada saat itu, maka mereka meresponi dengan cara yang benar. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Respon itulah yang membuat mereka mengalami kesukaan besar. Apakah kelahiran Yesus akan membuat semua orang mengalami kesukaan besar? Ternyata jawabannya tidak, Bapak Ibu. Di awal sekali kita bisa melihat, begitu Herodes mendengar tentang Yesus akan lahir, bukan sukacita yang meliputi kehidupan Herodes, tapi amarah dan kebencian, dan juga diliputi oleh ketakutan. Hari ini pun saya teramat percaya, bahkan Natal seringkali bukan mendatangkan sukacita bagi orang. Banyak orang ketika nggak dikasih jabatan panitia dalam Natal, dia tersinggung. Berarti dia kehilangan sukacita Natal dalam hidupnya. Banyak orang gara-gara kehilangan atau nggak mendapatkan sesuatu pada saat Natal, mereka kehilangan sukacita dalam dirinya. Sekali lagi Bapak Ibu, respon kita yang akan menentukan sejauh mana kesukaan besar itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita.
Nah, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita ayat 15 tadi, maka gembala-gembala ini langsung berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Sekali lagi ketika mereka mendengar firman Tuhan, ada satu kerinduan dalam diri mereka untuk melihat, untuk mengalami apa yang dikatakan oleh firman itu dalam diri mereka. Semua kita mungkin kalau minggu lalu saya terkesima dengan sebuah pujian. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan. Tapi banyak orang ketika dinyanyikan pujian ini, kalau dia tidak pernah mengalami bagaimana Tuhan menolong hidupnya, maka pujian itu hanya akan berlalu begitu saja. Tapi bagi orang yang mengerti, bagi orang yang memahami, bagi orang yang merasakan, maka pujian itu akan membuat dia mengingatkan kembali betapa kasih Bapa begitu besar di tengah-tengah kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini yang membuat gembala-gembala itu langsung melihat dan mengalami janji Tuhan, karena di dalam dirinya ada kerinduan untuk mengalami apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Hal sama buat kita, Bapak. Firman itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Firman itu akan mendatangkan kuasa bagi kita. Firman itu akan mendatangkan kekuatan bagi kita ketika engkau mampu menselaraskan hidupmu menurut firman Allah. Sekali lagi, firman itu hanya akan bekerja kalau kita membuka hati dan meresponi, dan ada satu kerinduan dalam diri kita, aku akan melakukan firman ini di tengah-tengah kehidupan. Banyak anak-anak Tuhan mungkin Natal dalam satu bulan bisa 20 kali, Bapak Ibu. Tapi mengampuni, firman Tuhan jelas katakan engkau harus mengampuni, tapi dia nggak mampu mengampuni, maka dia tidak akan pernah mendapatkan sukacita besar dari Tuhan. Firman Tuhan jelas mengingatkan jangan khawatir, tapi dia terus menghidupi kekhawatiran dalam kehidupannya. Maka saya teramat percaya dia tidak percaya dengan firman itu, maka dia tidak menjadi pelaku dalam hidup. Maka dia tidak mengalami apa yang Tuhan sedang setting di tengah-tengah kehidupannya. Firman itu harusnya bekerja dalam diri kita. Alkitab catat untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan mendengar firman, tapi membiarkan firman itu berlalu begitu saja. Beda gembala-gembala tadi, dia mulai memiliki kerinduan. Begitu dia selesai mendengar, maka mereka sepakat, mari kita pergi ke Bethlehem. Apa yang dikatakan firman itu, kita harus melihat, kita harus mengalami, dan kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kalau hari-hari ini di gereja kita mengingatkan anak-anak Tuhan bangun mesbah dalam rumah tanggamu. Bangun mesbah di tengah-tengah keluargamu. Tanpa engkau memiliki mesbah, keadaan ke depan bukan semakin baik. Tetapi ketika engkau ada di dalam mesbah Tuhan, maka perlindungan, pertolongan Tuhan akan sempurna dalam hidupmu. Maka engkau akan tahu Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tapi pertanyaannya, saya sangat percaya masih banyak di antara kita yang tidak membangun mesbah dalam hidup. Sekali lagi, orang yang meresponlah yang akan mengalami perkataan-perkataan firman di tengah-tengah kehidupan. Sakeus, Bapak Ibu, Alkitab catat, Sakeus itu hari-harinya adalah bekerja kepada pemerintahan Romawi. Sakeus ini, kalau hari ini mungkin kita katakan dia bekerja di kantor pajak, kerjanya pemungut cukai. Saya teramat percaya orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, maka wajahnya pasti akan disangar-sangarkan. Yang tadinya nggak sangar pun dibuat menjadi sangar, supaya orang lain bisa bayar apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap pemerintah. Tapi begitu Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Alkitab mencatat hati Sakeus itu diubahkan, diliputi oleh sukacita dalam hidup. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus
maka hidupmu pasti akan mengalami sukacita dari Tuhan. Dan sukacita itu bukan datangnya karena luar, bukan datangnya karena keadaan, tapi karena engkau mengerti ada Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Yesus belum melakukan apapun terhadap Sakeus, tapi firman Tuhan mencatat Sakeus diliputi oleh sukacita di tengah-tengah kehidupan. Yesus belum berkata apa-apa kepada Sakeus kecuali hanya satu, aku mau menumpang di rumahmu. Alkitab catat perjumpaan Sakeus dengan Tuhan mengubah kehidupannya. Bayangkan orang yang tadinya hidup dalam keegoannya, orang yang hanya hidup memikirkan dirinya, bahkan dia nggak memikirkan hidup sebangsanya. Begitu mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka Sakeus berubah menjadi orang yang murah hati. Alkitab mencatat sekali lagi Bapak Ibu, bahkan Sakeus berani berkata, setengah dari milikku aku akan persembahkan kepada orang-orang miskin. Hatinya diubahkan. Apakah berhenti di situ? Enggak. Karakternya berubah. Sakeus berkata, kalau ada orang seandainya pernah aku keras, akan ku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Bayangkan kita sudah bertahun-tahun ikut Kristus, tapi hanya mengubah satu karakter mengampuni, kadang-kadang kita masih sulit. Maka kita akan sulit mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang Tuhan ingatkan berulang-ulang di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan katakan, serahkan khawatirmu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Tapi kita tidak pernah mau serahkan khawatir kita kepada Tuhan, sehingga kita terus hidup dalam tekanan. Bapak Ibu, kemarin saya diskusi dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini kadang-kadang kalau doa saya bilang luar biasa hebat. Yang terikat dibebaskan, yang terikat dibebaskan. Sementara dia terikat dengan kekhawatiran. Bagaimana kau mentransferkan kepada orang lain roh Allah yang kau perkatakan supaya mereka terikat? Mereka bukan terikat hanya dari hal-hal yang mistis, tetapi sesungguhnya kau diikat oleh pikiran-pikiran dagingmu yang sekali lagi tidak berani mengaplikasikan firman dalam hidup. Sekali lagi pada sore hari ini lebih penting bagi kita, bagaimana kita menyadari makna daripada Natal. Adakah kehadiran Kristus mengubah hidup kita? Karena ada orang yang kadang-kadang dalam satu hari saya perhatikan di Facebooknya, tiga Natal diikuti Bapak. Tapi begitu disinggung, tersinggungnya mudah sekali. Pasti tidak ada perubahan. Sayang kita ikut Kristus kalau kita mengikut Tuhan tanpa perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya rindu pada sore hari ini, jadikan kado Natal kita yang terindah kepada Kristus adalah perubahan hidup kita menurut firman. Sekali lagi, jadikan kado Natal kita pada sore hari ini adalah perubahan hidup kita. Kita berkata kepada Yesus, aku akan menselaraskan hidupku menurut firman Tuhan. Karena ketika kita selaraskan hidup kita menurut firman Tuhan, maka saya percaya apa yang Tuhan janjikan, maka janji itu pasti akan digenapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian apa yang terjadi di dalam ayat 20 tadi Bapak Ibu? Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, sekali lagi, maka akibat perjumpaan kita dengan Kristus, maka hidup kita akan diubah. Maka hari ini kita bisa berkata, hidupku adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadikan hidup kita ini menjadi media bagi orang lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita kagum dengan Tuhan.
Sekali lagi, perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita kagum, akan membuat kita terpesona dengan Tuhan, karena banyak hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena Tuhan. Banyak hal-hal yang menurut kita sulit untuk dilewati, tapi bersama dengan Kristus kita mampu melewatinya. Banyak hal-hal yang sepertinya yang kita pikirkan, tetapi bersama dengan Kristus Dia buat itu menjadi mungkin, dan kita bisa menikmati. Dan apa yang kita alami ini harusnya mampu memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga orang lain akan berkata, kami melihat ada Tuhan dalam hidup. Hidup orang ini beda. Sebelum kenal Kristus, wah ini tetangga sebelah saya, tiap-tiap pagi ini pasti ribut, tapi begitu dia pindah gereja, mulai serius dengan Tuhan. Pagi-pagi yang kami dengarkan adalah pujian kepada Tuhan. Orang lain akan berkata, dan mereka akan memuji Tuhan. Bapak Ibu, berubah orang ini begitu lewat Natal tanggal 20 Desember kemarin. Jangan hidup kita sami mawon, kata orang Jawa. Apa yang ada hari ini, besok dan selamanya tidak ada perubahan. Karena kita baca Alkitab, Yesus pun sama dahulu dan sampai selama-lamanya. Itu jangan jadikan ayatnya. Tapi yang Tuhan inginkan hidup kita ini harus mengalami perubahan dari sehari ke sehari di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui perkataan kita, melalui cara kita berpikir, melalui kehidupan kita, entah itu di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, entah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kiranya itu jadikan menjadi alat bagi kita untuk memuji, memuliakan Tuhan yang kita sembah dalam hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, penting bagi kita merenungkan kado Natal apakah yang terindah yang akan kita persembahkan buat Yesus Kristus pada sore hari ini. Saya akan akhiri khotbah saya pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, renungkan kembali firman Tuhan. Bukan banyaknya Natal yang perlu kita hadiri dalam kehidupan kita, bukan banyaknya waktu kita menghadiri acara-acara perayaan, tetapi yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita adalah sejauh manakah firman itu bekerja dalam hidup kita. Kita teramat percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dan Alkitab catat pada mulanya adalah firman. Kalau kau mau menerimanya dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, saya teramat percaya goncangan apapun yang ada di luar sana itu tidak akan pernah mampu menggoncangkan iman. Itu tidak akan pernah mampu menggoncangkan keadaanmu. Tidak akan membuatmu menjadi orang-orang yang lemah. Karena engkau tahu Kristus lahir dalam hidupmu, memberkati hidupmu. Dan firman Tuhan mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Mereka tidak mengalami kebinasaan. Tapi lihat kata-kata ini Bapak Ibu, kasih Allah begitu besar bagi dunia, tetapi hanya yang meresponnya lah kata percaya itu yang akan mengalami kehidupan kekal dalam hidupnya. Begitu juga dengan kebenaran firman yang lain.